Shalom, selamat pagi adik-adik. Gimana nih kabarnya? Kita ketemu lagi di Sekolah Minggu Online pada minggu hari ini. Nah adik-adik, gimana kabarnya? Pasti semua baik-baik kan? Tata gimana? Adiknya jangan lupa diajak sekolah minggu. Rafa, ayo sekolah minggu. Nataya adiknya diajak ya. Nah adik-adik, kita akan memulai sekolah minggu pada pagi hari ini dengan memujikan Selamat Pagi Bapak. Adik-adik tadi tuh aku kesini sama Mbak Yaya loh, katanya mau ikut sekolah minggu. Kok nggak ada ya? Kita panggil sama-sama ya. Mbak Yaya, sini dong ikut sekolah minggu. Halo Kak Tika. Halo adik-adik, bagaimana kabarnya? Oke, sebelum firman mari kita berdoa. Kak Yaya hantarkan ya. Bapak kami yang di surga, terima kasih Tuhan atas berkat penyertaan-Mu pada hari ini sehingga kami dapat berkumpul di tempatmu ini dengan selamat ya Tuhan. Ya Tuhan, kami memulai ibadah pada pagi hari ini, kiranya Tuhan sertai dari awal, pertengahan hingga akhir ya Tuhan. Ya Tuhan, kami mau mendengarkan firman-Mu, kiranya Tuhan berkati bahwa firman kami agar dapat memberitakan firman-Mu dengan baik ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa. Haleluya, amin. Oke adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman, mari kita nyanyikan Mari Masuk.
adik-adik, sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Mas Ar. Kepada Mas Ar dipersilakan. Selamat mendengarkan ya adik-adik. Nah, shalom teman-teman, ketemu lagi dengan saya yang membawakan firman pada pagi hari ini. Jadi, yang punya Alkitab dibuka dari kitab Yesaya 50. Kita akan baca ayat 4 sampai 9a. Tapi saat ini yang akan baca Kak Petrus. Tuhan Allah telah memberikan kepadaku lidah seorang murid, supaya dengan perkataan aku dapat memberi semangat baru kepada orang lain yang itu lesu. Setiap pagi ia mempertajam pendengaranku untuk mendengar seperti seorang murid. Tuhan Allah telah membuka telingaku, dan aku tidak memberontak, tidak berpaling ke belakang. Aku memberi punggungku kepada orang-orang yang memukul aku, dan pipiku kepada orang-orang yang mencabut janggutku. Aku tidak menyembunyikan mukaku ketika aku dinodai dan diludahi. Tetapi Tuhan Allah menolong aku. Sebab itu aku tidak mendapat noda. Sebab itu aku meneguhkan hatiku seperti keteguhan gunung batu, karena aku tahu bahwa aku tidak akan mendapat malu. Dia yang menyatakan aku benar telah dekat. Siapakah yang berani membantah dengan aku? Marilah kita tampil bersama-sama. Siapakah lawanku berperkara? Biarlah ia mendekat kepadaku. Sesungguhnya Tuhan Allah menolong aku. Siapakah yang berani menyatakan aku bersalah? Itu bacaan kita dari Yesaya, Adik sudah baca. Nah, ini saya mau kenalan dulu nih. Wah, perang banget ya. Ini dia Adik, ini ada tulisan apa cetok enggak ya? Nama, kalau adik-adik sama saya kan sudah kenal. Nah, ini tapi kita belajar ini adik-adik. Kalau ini saya sudah kenal adik-adik, yang berjanggut sudah ada, rambutnya putih juga sudah ada. Terus nek pakai topi belum suka ya, saya belum pakai topi. Nah, ini saya mau kenalkan sama ini adik-adik. Ini bukan saya. Ini dia punya janggut juga, tapi dia sudah berkopiah, pakai berjubah, tidak seorang Indonesia. Ya. Ini namanya bukan saya, tapi namanya ini ada sayanya juga, tapi lainnya adalah tambah apa nih? Ya seperti yang Kak Petrus tadi loh. Tambah namanya yang pakai Nah, terus ada Y, namanya Yesaya. Nah, Yesaya. Adik, saya mau cerita tentang Yesaya. Kenalan dulu nama Yesaya. Yesaya itu siapa toh? Nah, Yesaya itu orang dari Yerusalem, adik-adik. Yerusalem. Yesaya itu anaknya siapa toh? Nah, Yesaya itu anaknya Bapak Amos. Bapak Amos itu juga seorang nabi. Nah, Yesaya ini juga seorang nabi. Nah, nabi itu apa toh? Nah, nabi itu adalah orang yang bekerja untuk Tuhan. Orang yang bekerja untuk Tuhan. Nah, Nabi Yesaya bertugas, jadi diberi pekerjaan oleh Tuhan supaya apa? Memperingatkan pada waktu itu bukan bangsa Israel tapi yang di Yehuda, yaitu yang di Yerusalem. Nah, Bapak ya Nabi Amos ini tugasnya berat sekali adik-adik. Karena apa? Dia mungkin memberitahu atau menegur orang-orang yang melakukan kesalahan. Otomatis
Orang yang salah diperingatkan biasanya apa adik? Tidak terima. Banyak orang yang membenci Bapak Nabi Yesaya. Banyak yang mengancam. Banyak yang mungkin ya tadi kalau dipukul, memukul Nabi Yesaya, ada juga yang ingin membunuhnya, ada juga yang ingin mempermalukan dia. Tapi apa adik? Nabi Yesaya tetap teguh apa yang diberikan pekerjaan oleh Tuhan. Nabi Yesaya tetap mengingatkan, tetap memberikan pertolongan. Ya. Di dalam bacaan tadi, Nabi Yesaya mengatakan menguatkan hati yang letih lesu. Jadi Nabi Yesaya tadi menemani, mungkin ada di sekitar itu bangsa Israel yang diperintahkan Tuhan untuk diberi penghiburan. Nah, Tuhan menyuruh Nabi Yesaya ke sana, ke Bapak itu orangnya butuh penghiburan. Nah, Nabi Yesaya datang menghibur, menemani, menguatkan. Nah, itu tugas. Karena Nabi Yesaya bekerja untuk Tuhan. Jadi kalau disuruh Tuhan, yo mau sendiko dawuh. Walaupun orangnya itu baru patah semangat. Nah, tugas Nabi Yesaya adalah membangkitkan dia supaya tetap semangat. Nabi Yesaya juga disuruh Tuhan untuk memperingatkan mungkin orang yang suka berkelahi atau sering gitu, diperingatkan tidak boleh. Dalam Tuhan adalah kasih. Dalam Tuhan adalah selalu mengasihi. Lah, Nabi Yesaya juga harus dikasih Tuhan untuk memperingatkan mereka. Dan yang diperingatkan tadi mungkin juga tidak mau adik-adik. Mungkin malah Nabi Yesaya juga dijotosi, dipukuli. Tapi Nabi Yesaya menuruti perintah Tuhan. Saya harus melakukannya. Ada juga orang yang diperingatkan oleh Nabi Yesaya yang sedang mabuk-mabukan ataupun gitu, yang diperingatkan tidak terima. Tapi Nabi Yesaya tetap melakukan. Walaupun dia banyak ancaman, dia tetap melakukan. Itu pelajaran kita adalah Nabi Yesaya. Sekarang contohnya adik-adik. Nah, adik-adik gitu aja. Gini. Adik-adik misalnya seorang cowok nyapu halaman pakai sapu lidi. Wah, terus ada temennya yang lewat. Mas Kevin nyapu kayak cah wedok. Yo, jangan malu, langsung Mas Kevin marah. Nah, enggak boleh anak Tuhan. Tetap ini adalah pekerjaanku, ini adalah aku yang melakukan, bukan untuk aku tapi untuk orang-orang di sekitarku. Kalau halaman bersih kan orang-orang yang melihat juga senang. Orang-orang yang datang juga senang. Jadi tidak usah marah. Anak Tuhan tidak boleh marah. Nah, ada lagi contoh. Adik-adik berangkat bersepeda. Mungkin kalau saat ini kan pakai masker. Ada yang ngomong ketemu di jalan. Cemen pakai masker. Sama corona aja takut. Nah, sebagai anak Tuhan kita tidak boleh marah. Kita melakukan peraturan dari pemerintah. Harus jaga kesehatan, harus cuci tangan, pakai masker, jaga jarak. Nah, itu adalah perintah dari pemerintah. Jadi sebisa mungkin kita lakukan, walaupun diejek. Nah, walaupun diejek, kita kan hanya melakukan perintah, melakukan peraturan yang ada. Jadi kita tidak usah marah, kita hanya melakukan. Itu mencontoh Nabi Yesaya. Walaupun diejek, walaupun mungkin dipermalukan, tetapi kalau kita berbuat benar, kalau kita melakukan yang benar, tidak usah takut, tidak usah malu, tidak usah menggerutu. Kita adalah melakukannya di dalam Tuhan. Karena kita yakin Tuhan yang menolong kita, Tuhan yang mendampingi kita. Jadi tidak usah takut. Tuhan adalah bentengku, kota perlindunganku. Itu. Amin adik-adik.
kita belajar seperti Nabi Yesaya. Nah, adik-adik, itu cerita saya. Kita akan persembahan yang dipimpin oleh Kak Krismiati. Halo anak-anakku, adik-adik. Masih ingat enggak dengan Bude? Udah lama ya kita nggak ketemu, nggih? Iya, sudah hampir setahun. Mungkin lebih ya, kita enggak berkomunikasi langsung di tempat kita di mana gedung sekolah minggu, nggih? Iya, namun itu tidak mengurangi rasa cintanya Bude kepada anak-anak, kepada adik-adik yang di rumah. Kita setiap minggu mesti ketemu di dalam ibadah sekolah minggu secara online yang bisa dilihat di HP ataupun di laptopnya. Nah, tadi sudah cerita dari Mas Ar tentang Yesaya. Adik-adik harus meneladani Yesaya, harus seperti Yesaya. Nah, tiba saatnya adik-adik juga mengucap syukur pada Tuhan. Dengan jalan apa? Kita melakukan persembahan. Kalau di sekolah minggu adik-adik persembahannya pakai kantong ya, itu kita keliling, siapa tugasnya keliling sambil bernyanyi. Nah, kalau di rumah kita ibadah di rumah lewat HP maupun lewat laptop, kita juga persembahan. Jangan lupa nggih, persembahannya nggih, persembahannya dimasukkan dalam apa adik-adik? Dalam amplop seperti ini. Nah, amplopnya dibuka. Nah, sudah dibuka? Kita masukkan uangnya di sini, nggih, uangnya. Uangnya kan uang yang jajan itu yang biasa enggak dipakai jajan dimasukkan sini atau dari pemberian orang tua masuk ke ya. Setelah dimasuk ke nanti dititipkan sama ibu. Ibu kan juga persembahan atau bapak dititipkan untuk dikumpulkan di kelompok kecilnya masing-masing. Dari kelompok Hosana, Kalvari, Golgota, Getsemane, Firdaus, Agape, Siloam, mana lagi? Efrata sudah ya, nggih, semuanya sudah itu masuk ke. Setelah itu nanti kelompok kecilnya membawa persembahannya, ada yang sudah di amplop ini ditulisi persembahan sekolah minggu gitu, nggih. Nanti biar sama koordinator kelompok kecil dimasukin di gereja. Nah, gitu nggih caranya kita masukkan persembahan itu nggih. Nah, untuk persembahan kita iringi dengan pujian bawa persembahan. Bawa persembahanmu dalam rumah Tuhan dengan rela hatimu, janganlah jauh. Bawa persembahanmu, bawa dengan suka, bawa persembahanmu, tanda sukacitamu, bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Persembahan sebagai tanda ucap syukur kita kepada Tuhan. Nah, untuk doa persembahan nanti akan dipimpin oleh Mbak Yakti. Monggo Mbak Yakti, doa persembahan kita haturkan pada Tuhan. Halo, mari kita berdoa. Saya antarkan. Bapa kami yang di surga, terima kasih untuk setiap berkat-Mu. Kau masih menyertai kami sampai dengan saat ini dengan selamat ya Bapa. Terima kasih untuk setiap berkat firman-Mu tadi. Kiranya kami dapat menjalankannya dalam kehidupan kami sehari-hari ya Bapa. Bapa, ada sedikit dari persembahan kiranya dapat berguna untuk gereja-Mu yang ada di sini ya Bapa. Terima kasih untuk setiap berkat-Mu ya Bapa. Banyak sekali dosa dan kesalahan yang telah kami perbuat, kiranya Tuhan ampunkan. Bapa, kami juga mau berdoa seperti yang Engkau ajarkan, doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu.
Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Sebelum mengakhiri sekolah minggu pada pagi hari ini, kita mau pujikan lagu Tiap Langkahku. Tapi karena cuma berdua, nggak seru. Kita mau ajak, tadi ada Kak Tika, Kak Yaya, Kak Arwindo. Ayo guys, kita nyanyi bersama-sama. Demikian adik-adik sekolah minggu kita saat ini. Selamat beraktivitas, selamat berhari minggu. Shalom.